Welcome to the first episode of PBI in 60 Minutes 2025. Learn it, Love it! English so bright. PBI in 60 minutes. Take flight. Dan perkenalkan, nama aku Ibu. Aku dari Prodi PBI Angkatan 24. Hari ini kita kedatangan narasumber. Dia itu pernah berpartisipasi dalam Mawapres 2024 dan dia juga pernah menjabat sebagai Ketua HMPS PBI periode tahun 2023 sampai 2024. Mari kita sambut Kak Bunga. Kak Bunga, sebelumnya aku mau bilang terima kasih karena udah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam PBI in 60 Minutes episode pertama tahun ini. Dan acara ini itu diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. Kalau misalnya ada istilah tak kenal maka tak sayang, berarti kan sekarang kita belum kenal nih. Aku mau minta kakak untuk perkenalan nama dulu, dari nama lengkap, nama panggilan, sama angkatan keberapa nih? Oke. Halo, salam kenal semuanya. Nama aku Tabita Bunga, biasa dipanggil Bunga. Aku dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2022. Saat ini aku semester 6. Terima kasih Kak Bunga. Jadi aku mau nanya-nanya sedikit nih, boleh nggak? Oke, silakan. Jadi aku mau tanya nih, yang pertama, kesibukan akhir-akhir ini tuh apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Saat ini aku sedang menjalankan internship di Fransada Foundation. Jadi yang kami lakukan di Fransada Foundation sebagai interns itu adalah mengelola program yang kami sebut ELIT. Jadi kami menyusun program dari awal. Saat ini juga sedang menjalankan program. ELIT itu kepanjangan dari English Language Improvement for Teachers Excellence. Jadi kami menjalankan pelatihan untuk guru-guru dari NTT dan juga Banten. Gitu. Kalau dari data yang kami dapat sih, Kak Bunga katanya pernah ikut Mawapres nih Kak. Itu boleh dijelasin secara singkat nggak sih Mawapres itu apa? Oke, jadi Mawapres itu kepanjangan dari mahasiswa berprestasi ya. Kalau di Atma kita sebutnya Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Itu tuh ajang apresiasi untuk mahasiswa-mahasiswa Unika Atmajaya yang berprestasi. Jadi dinilai dari bidang akademik dan juga non akademik. Mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi itu dikumpulkan, lalu mereka bersaing untuk siapa nih yang paling berprestasi di Atmajaya. Gitu. Kalau misalnya mau masuk ke Mawapres itu kan pasti persiapannya banyak banget. Menurut Kak Bunga sendiri tuh persiapan yang dibutuhkan untuk mendaftar Mawapres tuh apa aja? Pastinya banyak pengalaman ya, apapun itu, mau itu lomba, keorganisasian, pengalaman menulis sebetulnya juga penting karena salah satu tahap dalam mengikuti Mawapres itu kalian harus menulis essay dan juga menyusun sebuah proposal untuk gagasan kreatif, kita sebutnya gitu. Jadi ngumpulin banyak pengalaman aja sih kalau menurut aku. Oh, berarti kalau misalnya dari semester 2 itu udah bisa ikut Mawapres gitu Kak? Setahu aku minimal semester 4. Oh, kalaupun kita emang udah bisa menulis gitu-gitu? Ada ketentuannya, minimal semester 4. Gitu, oke. Kalau misalnya mau ikut Mawapres itu ada klasifikasinya atau enggak? Ada klasifikasinya. Apa tuh? Aku nggak hafal ya, tapi kalau nggak salah tuh ada minimum IPK. Minimum IPK itu 3,5 kalau nggak salah, 3,5. Lalu di tahap pertama seleksi itu kita harus mengumpulkan prestasi minimal 10. Jadi itu semua prestasi digabung ya, mau itu lomba, mau itu keorganisasian. Kalau misalnya pernah menjabat di organisasi, ini misalnya kayak teman-teman yang sekarang di himpunan menjabat sebagai koordinator divisi, sebagai BPH, itu semakin tinggi jabatannya itu semakin tinggi juga poinnya. Terus kalau kalian pernah ikut exchange, ikut pelatihan nasional internasional, jadi ada klasifikasi, semakin tinggi poinnya itu semakin mendukung kamu untuk nanti saat bersaing sama Mawapres yang lainnya gitu. Oh, berarti kalau misalnya persiapan yang dibutuhkan aja sebanyak itu, kalau misalnya dari proses persiapan atau proses perjalanan untuk ke Mawapres itu ada tahapannya nggak? Untuk bisa daftar atau saat pendaftarannya? Mulai dari pengen join ya kali ya Kak? Oh, pas pengen join ya. Sebetulnya biasanya tuh kalau kita udah ngumpulin prestasi-prestasi dari semester awal ya, kita udah sering ikut keorganisasian, udah sering terlibat dalam
acara di prodi, di fakultas, di level universitas itu biasanya udah sangat istilahnya kita nabung lah ya untuk kita bisa daftar gitu, karena kan tadi kembali lagi ada minimum requirements untuk prestasi yang kamu punya gitu. Persiapannya paling itu aja sih, menabung banyak-banyak aktif kegiatan, lalu nanti pas dalam seleksinya itu ada tadi di beberapa tahap, jadi ya harus memenuhi tahap seleksi itu baru nanti bisa maju ke final gitu. Kan kakak bilang tadi bisa ikut atau harus ikut beberapa kegiatan buat daftar Mawapres gitu ya. Kalau misalnya menurut kakak sendiri, kalau pas daftar atau ikut kegiatan yang lain-lain untuk memenuhi kebutuhan Mawapres itu, kakak ada kendala nggak sih? Misalnya kayak kesulitan dalam mengikuti kegiatannya ini, jadi untuk dikumpulin ke Mawapres gitu? Oke. Enggak sih kalau aku pribadi ya, karena sebagian besar poin aku waktu itu saat ikut seleksi tahap pertama untuk ngumpulin prestasi itu banyak karena memang aku menjabat sebagai ketua himpunan, jadi ketua organisasi itu udah ada poinnya sendiri, lalu aku jadi ketua proker itu semua juga ada poin-poinnya kayak gitu, jadi itu bagian dari proses aja sih gitu. Oke. Waktu itu gimana perasaannya pas dinominasikan sebagai Mawapres gitu? Nggak nyangka itu ini beneran, mungkin ini kedengarannya klise tapi beneran nggak nyangka karena aku waktu itu bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang menurut aku jauh lebih jago daripada aku. Mereka ikutnya exchange ke luar negeri, lomba internasional segala macam, sementara aku cuman ya gitu-gitu aja. Jadi waktu itu pas aku lolos ke final tuh kaget, dan aku kayak sempat mikir kayak ini jurinya ada yang salah nggak sih, kayak mereka bener nggak sih ngeliat gitu, tapi ya ternyata hasilnya begitu. Kalau misalnya sampai jadi nominasi Mawapres nih, berarti kan ada salah satu kegiatan yang emang wah cocok nih jadi Mawapres gitu. Apa sih itu kak? Ada nggak kegiatan yang emang satu ngaruh banget jadi nominasi Mawapres? Gitu ya. Mungkin kembali lagi ke tadi yang aku bilang bahwa semakin besar kontribusinya itu akan ada poin semakin tinggi yang ngedukung kamu untuk bisa menang gitu ya. Menurut aku poin tinggi aku satu, jabat sebagai ketua himpunan, jadi untuk teman-teman berorganisasi tuh nambah poin kalau kalian tertarik jadi Mawapres. Lalu juga aku waktu itu di 2023 aku pernah ikut namanya ATUNet Student Leader Forum. ATUNet itu kepanjangan dari Asia Technological University Network Student Leader Forum. Waktu itu aku menjadi salah satu mahasiswa yang ngewakilin Unika Atmajaya, jadi itu forum internasional. Aku rasa itu juga cukup mendukung sih untuk poin aku menjadi Mawapres kemarin gitu. Keren banget, boleh nggak tepuk tangan ya? Buat temen-temen yang mau join ke Mawapres itu ada saran nggak sih? Atau motivasi untuk join Mawapres gitu? Jangan minder duluan sih menurut aku gitu. Jangan kayak aku rasa nih prestasi aku nggak gede-gede banget nih, kayaknya aku pasti kalah deh dibandingkan yang lain. Kalian itu dengan mau mencoba aja kalian udah ngalahin sebagian besar orang yang takut mencoba. Jadi jangan minder duluan, maju aja. Kalau misalnya emang nggak lolos tahap seleksi ya udah, at least kalian udah mencoba gitu. Jadi jangan minder menurut aku. Siapapun itu pantas dan bisa kok berjuang menjadi Mawapres gitu. Boleh kali kita flashback dulu sedikit. Okay. Kalau misalnya boleh tahu, apa sih yang membuat kakak tuh memutuskan untuk join PBI? Maksudnya kayak keinginan sendiri kah atau karena untuk karir? Sebetulnya emang dari dulu, dari sekolah aku tuh seneng bahasa Inggris awalnya. Jadi motivasi awalnya tuh karena aku seneng bahasa Inggris gitu. Terus waktu itu saat daftar kuliah ngelihat ada jurusan pendidikan, aku tertarik karena menurut aku ini mungkin kedengaran klise juga. Pendidikan itu bidang yang nggak akan pernah mati menurut aku kayak gitu. Jadi aku tahu bahwa stigmanya itu adalah guru gajinya kecil, ngapain mau jadi guru, nggak bakal karirnya nggak bakal kemana-mana gitu. Tapi menurut aku justru dengan kita mengambil bagian dari mahasiswa pendidikan, kita dengan menjadi mahasiswa pendidikan, kita mengambil bagian dengan gimana kita bisa memberikan apresiasi yang lebih tinggi terhadap profesi guru sebagai profesi dan juga pentingnya kualitas pendidikan di Indonesia gitu sih menurut aku pribadi. Oke, berarti karena udah sampai di titik ini, berarti banyak banget nih perjalanan dari semester 1 sampai sekarang. Boleh nggak diceritain kayak dari semester 1 kendalanya apa, semester 2 kendalanya apa, habis itu untuk
nilai kan juga harus stabil ya. Nah itu juga gimana caranya? Tahun pertama kuliah sih aku nggak merasa ada kendala ya, cukup lancar. Menurut aku mata kuliahnya juga relatif masih lebih mudah dibandingin tahun-tahun selanjutnya. Iya benar. Semester 1 dan 2 aman, nggak pernah kesulitan juga dalam menjaga IPK yang stabil. Aku mungkin mulai agak keder sedikit itu di semester 3 karena 24 SKS. Kamu belum ngerasain ya? Iya belum, aduh jadi takut. Semester 3 karena 24 SKS dan waktu itu aku juga menjabat sebagai ketua himpunan langsung, jadi belum pernah ngerasain jadi anggota, masuk langsung jadi ketua, jadi itu cukup kaget. Ya semester 3 sih cukup berat sih karena 24 SKS, bobot SKS-nya berat dan juga peran aku di himpunan juga krusial, jadi bebannya cukup berat. Semester 4 mungkin aku udah bisa lebih adaptasi dan udah lebih menemukan workflow di himpunan seperti apa, terus lebih bisa menyesuaikan juga dengan kuliah karena bobot SKS-nya nggak seberat semester 3 gitu sih. Kalau semester 5 dan 6 belakangan ini karena udah nggak kelas ya, udah nggak ngampus, nggak kuliah lagi, jujur rasanya sih sekarang kangen banget. Aku tuh kangen banget di kelas yang ngedengerin dosen diskusi sama teman-teman, itu kangen banget karena udah setahun belakangan ini di sekolah dan kerja gitu. Jadi semester lalu aku asistensi mengajar di Tarakanita Barito, Tarakanita 1 Barito, lalu semester ini aku internship di Franseda Foundation, jadi udah lama nggak di kelas. Kesulitannya adalah aku kangen kuliah. Oh berarti semester 5 itu udah benar-benar nggak ada kelas gitu? Nggak ada, kecuali di awal kalian ada kayak semacam pembimbingan gitu untuk kalian asistensi. Tapi itu cuma bentar, cuma sekitar 4 minggu kalau nggak salah, selebihnya kalian di sekolah. Berarti semester 5 itu udah masuk era-era magang gitu ya? Benar. Itu sampai semester berapa kak? Atau semester 5 aja? Sampai semester 6. Oh semester 6 juga? Tadi kan kakak bilang kakak tuh jadi ketua himpunan ya? Iya. Itu selama jadi ketua himpunan tuh gimana? Atau sebelumnya pernah nggak kakak jadi staff di himpunan? Atau kok tiba-tiba langsung jadi ketua nih gitu? Makanya shock gitu. Yes, pertanyaan yang valid. Enggak pernah merasakan jadi staff, tapi emang awal aku semester 1 dan 2 itu cukup aktif di kepanitiaan di himpunan. Jadi bukan sebagai anggota himpunannya, tapi sering ikut kepanitiaan gitu. Kalau misalnya ada acara, waktu itu aku pernah jadi facilitator untuk speaking club, pernah juga jadi host PBI 60 Minutes, lalu pernah jadi panitia workshop, gitu-gitu aja sih. Tapi nggak pernah menjadi staff sebelum akhirnya aku masuk jadi ketua gitu. Berarti kalau misalnya dibilang nyesel nggak sih masuk PBI, apalagi di Atmajaya gitu? Maksudnya kan kayak padahal di universitas lain tuh ada gitu, tapi kenapa harus Atmajaya dan kenapa harus PBI Atmajaya? Gitu. Kenapa PBI Atmajaya? Pertama pertimbangannya karena PBI itu akreditasinya A ya, sekarang unggul sebutannya, tapi saat aku masuk itu emang taking into account juga melihat akreditasi apa yang udah terpercaya, sudah credible, dan juga menentukan lulusannya nanti berkualitas atau enggak. Jadi pertimbangan aku salah satunya itu. Kenapa Atmajaya? Karena PBD Atmajaya akreditasinya udah unggul gitu. Oke. Terus momen yang paling berkesan banget selama semester 1, 2, atau sampai sekarang di PBI itu selama perkuliahan? Iya. Pilih satu momen aja yang paling berkesan. Apa ya? Kayaknya semester 3 deh. Kenapa tuh? Satu semester 3 tuh karena jarang pulang ya. Aduh takut nih. Semester 3 tuh kan 24 SKS, 8 mata kuliah, dan setiap minggu 8 mata kuliah itu ada tugas. Jadi sering banget kerja kelompok. Saya kelas jam 5 sore, jam 4 sore itu pasti kerja kelompok atau enggak rapat buat himpunan gitu. Jadi aku merasa momen yang paling terasa kayak kuliah banget nih. Kayak dulu pas SMA membayangkan kuliah itu kan kakak-kakak mahasiswa tuh sibuk, seru deh di kampus tuh, punya temen, rapat sana sini, organisasi. Yang paling berasa kuliah bagi aku tuh semester 3 karena sibuk di kelasnya berasa, kerja kelompok terus, habis itu organisasi juga back to back. Jadi itu yang paling berkesan sih bagi aku. Tapi kalau misalnya nanti ada viewers yang habis nonton ini tuh pasti nilainya kayak semester 3 nih pasti bakal capek banget, kayak gak mau masuk PBI semester 3 nya tuh bakal sehektik ini, secapek ini. Gimana tuh kak? Bener-bener
valid sih menurut aku, itu kekhawatiran yang valid, tapi kayaknya kalau kita mau menghindari nggak nyamanan itu kita nggak akan pernah berkembang nggak sih? Kayak Ya juga sih. kita kayak aku pengennya kuliah nih nyantai-nyantai aja nih, ambil SKS dikit aja deh, nggak mau ikut organisasi deh, ya udah pengalamannya gitu-gitu aja. Maksudnya nggak akan bikin kita cukup mumpuni untuk bersaing nanti juga di dunia kerja, kan? Right? Iya benar. Setuju nggak kamu? Setuju sih, setuju banget sih. Oke. Karena udah masuk PBI ini, sebelumnya English kakak tuh di bawah atau gimana? Jadi kan kalau misalnya udah masuk PBI bisa improve atau Aku nggak merasa perubahan yang signifikan sih sejak masuk PBI. Mungkin lebih ke sekarang aku lebih bisa menggunakan bahasa yang formal. Aku rasa itu deh. Kalau sebelumnya tuh aku Englishnya tuh very conversational day-to-day basis. Sejak masuk kuliah karena merasakan banyak nulis formal kan untuk research, lalu bahasa yang digunakan di kelas untuk ngajar, jadi lebih bisa memahami konteks penggunaan bahasa lebih baik gitu sih menurut aku ya. kalau misalnya kan viewers tuh belum tentu udah berkuliah atau mau masuk gitu ya karena nonton ini, mereka tuh mikirnya kayak English aku masih jelek, nanti kalau misalnya English aku masih jelek, dosennya tuh nanti kayak kamu kenapa masuk bahasa Inggris sih kalau misalnya English kamu masih jelek gitu. Itu menurut kakak gimana? Enggak akan sama sekali. Satu, dosen PBI nggak ada yang judgmental. Pertama-tama itu, semuanya sangat willing untuk membimbing. Kedua, kalau kamu ingat di semester 1 sama 2 kita punya mata kuliah English Grammar ya? Iya, Betul kan? Betul. Kalau di semester 1 kan English Grammar in General Context, Iya. di semester 2 English Grammar in Academic Context. Betul. Kalau nggak salah, betul ya? Iya, betul. Jadi merasa juga sih waktu itu aku pas masuk kuliah kan karena banyak ilmu yang udah dipelajari dari SMP, SD yang udah mungkin nggak terlalu muncul lagi, kayak mungkin struktur grammar dan juga vocabulary segala macam yang muncul lagi tuh di semester 1 sama 2 karena ikut 2 mata kuliah itu. Jadi akan dibimbing dari awal. Tenang aja, jangan khawatir. Gitu, tenang aja. Jadi kalau misalnya masuk PBI itu berarti fine-fine aja ya kalau misalnya English masih di bawah, dan itu nanti bakal dibantu lagi sama dosennya. Setelah kakak masuk ke PBI ini, sesuai nggak sama cita-cita kakak yang pengen kakak raih dari lama gitu? Menurut aku cukup sejalan sih sejauh ini, karena yang aku senang adalah walaupun emang awalnya aku tahu masuk pendidikan itu akan dipersiapkan untuk menjadi guru, tapi banyak juga persiapan lainnya yang aku rasakan mendorong juga kalau misalnya suatu hari nanti aku ingin pursue karir lain gitu. Contohnya kayak saat ini yang internship yang sedang aku jalani itu kan untuk ESP, English for Specific Purposes. Jadi lebih mengarah instead of menjadi guru, menjadi trainer ESP gitu. Dan juga pengalaman lainnya seperti mata kuliah yang mempersiapkan untuk kita translating, bikin content creation, banyak persiapan lainnya yang gak hanya mendukung kita, gak hanya untuk mendukung menjadi guru, tapi profesi lainnya itu juga dipersiapkan gitu di PBI. Kalau ngomong-ngomong soal belajar di PBI itu, ada nggak sih kesan tersendiri menurut Kak Bunga, kayak lingkungan di Atmajaya atau lingkungan di selama pembelajaran PBI itu kayak gimana? Ini nggak peres ya, cuma aku seneng banget dan sangat merasa ini privilege yang sangat besar bahwa semua dosennya itu sangat mudah untuk di approach, very approachable. Itu yang aku rasakan. Semua dosen PBI tanpa terkecuali itu very approachable dan sangat terbuka untuk membantu. Bahkan waktu itu saat aku 2023 itu mau mewakili Atma untuk ke 80 Unit Student Leader Forum itu perlu menyusun essay dan juga motivational letter untuk daftar kegiatan tersebut. Waktu itu yang bantu aku tuh Miss Ani. Miss Ani tuh bantu proofread essay aku dan ngasih masukan juga. Jadi terlepas dari kelas sehari-hari, semua dosen itu sangat approachable dan very willing untuk membantu kalian tumbuh. Menurut Kak Bunga sendiri nih, ada nggak sih satu dosen yang menurut kakak tuh kayak terfavorit, dosen terfavorit di PBI? Aduh, kayaknya nggak bisa milih satu deh. Oh, gitu. Aku sayang semuanya. Kalau misalnya di PBI ini kan kayak lingkungannya tuh lingkungan bahasa Inggris ya. Terus kayak pasti yang baru nonton, apalagi yang belum join ke PBI gitu, mikirnya kayak
Kalau misalnya di prodi Inggris pasti ngomongnya pakai bahasa Inggris, iya nggak sih Kak? Enggak sih, kamu sama teman-teman kamu pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa ya? Mix kali ya. Campur-campur Inggris ya? Indo, Inggris Iya, Indo. iya. Tapi kan ada yang kayak worry kalau misalnya harus pakai bahasa Inggris nih biar ditemenin gitu. Gak pernah sih aku merasa ada masalah itu ya, kayak dosen juga, walaupun memang para dosen itu sangat mendukung kalian untuk melatih keterampilan berbahasa Inggris, tapi semisalnya memang kalian merasa aku belum terlalu pede nih atau segala macam, menggunakan bahasa Indonesia juga completely fine kok. Oh, berarti fine-fine aja ya Kak Iya, pakai nggak bahasa masalah. Indonesia. Kalau misalnya untuk lingkungan pertemanan nih, circle ya, bahasa untuk sekarang tuh circle ngomongnya. Circle yang sekarang tuh menurut kamu penting nggak untuk survive dari prodi ini? Nggak terlalu ya kalau bagi aku, maksudnya mungkin karena setahun belakangan ini udah merasa nggak circle-circlean banget nih, kayak kalau misalnya semester 1 sampai 4 kan kuliah setiap hari kelas bareng, makan siang bareng, pulang ngerjain tugas bareng, jadi lebih berasa circle-circle-nya ya. Tapi kalau saat ini sih karena udah misah-misah, magangnya di tempat mana, penempatannya segala macam, jadi udah nggak terlalu terasa circle-nya, dan menurut aku nggak ada masalah sih dengan menjadi mandiri aja gitu. Kan kalau misalnya di kelas nih, misalnya ada kerja kelompok gitu ya, terus kan kalau untuk pertemanan, misalnya di semester 3, berarti kan akan kenal dari semester 1 sampai semester 2. Nah itu pasti udah kebentuk nih circle atau pertemanan yang emang udah terkelompok-kelompok gitulah. Biasanya ada nih masalah di dalam circle. Kalau misalnya lagi ada masalah personal gitu, misalnya aku punya masalah ke kamu dan kita harus satu kelas nih Kak. Menurut kamu cara ngatasinnya tuh gimana? Maksudnya untuk tetap bisa berkomunikasi walaupun kita sendiri tuh sedang ada masalah pribadi satu sama lain gitu. Misalnya kayak kalian kerja kelompok gitu ya, tapi Iya, lagi ada boleh. masalah Iya. pribadi gitu. Ya bedain aja nggak sih mana yang kepentingan untuk kuliah dan mana yang perasaan pribadi. Kayak aku sejauh ini merasakan udah pernah sekelompok kuliah dengan orang-orang yang kurang cocok, atau misalnya di himpunan ada perasaan kurang enak antara satu sama lain. Menurut aku sih profesional aja ya bisa membedakan mana yang personal feelings dengan urusan kerjaan. Oh berarti kita harus stay profesional gitu ya Kak? Iya. Aku mau nanya soal matkul. Kira-kira dari semester 1 sampai semester 4 berarti terakhir ya? Semester 5 awal udah enggak kan? Iya. Semester 4 itu ada nggak sih matkul yang kakak suka? Semester 3 suka banget LTM, Language Teaching Methodology. Nanti kamu ngerasain semester depan. Aduh. Aku suka banget LTM. Kita LTM tuh ada 2 matkul, Language Teaching Methodology for Reading and Writing sama Speaking and Listening. Aku suka banget dua-duanya karena setiap masuk kelas itu nggak hanya dapet teori tapi langsung praktek. Setiap kelas itu pasti kita praktek metode Iya, pengajarannya itu. Aku seneng banget. I had so much fun doing that in my 3rd semester. Lalu di semester 5 awal saat pembekalan untuk asistensi, kita juga ada mata kuliah namanya micro teaching. Jadi itu lebih ke kayak gimana kamu bisa latihan aja sebetulnya mengajar di kelas gitu. Jadi itu menurut aku yang bekal yang sangat penting yang aku bawa saat aku asistensi kemarin, karena sebelumnya walaupun kita kan udah pernah punya pengalaman ngajar volunteer ya kayak dialogic reading atau voluntary teaching itu kan, tapi cuma sekali 2 kali. Tapi kalau kita asistensi di sekolah itu kan kita mengajar secara rutin. Itu tuh aku rasa kalau aku nggak dapet pembekalan itu bakal berat banget sih. Jadi itu bekal yang sangat kuat. Semester 5 itu micro teaching sama classroom management. 2 itu aku suka banget karena sangat membantu aku dalam mengajar pas asistensi di kelas. Kalau classroom management tuh kayak apa Kak? Manajemen kelas gitu. Jadi yang kita pelajari adalah contoh kayak untuk tipe siswa-siswa yang belajar seperti ini, gimana kita cara manage kelasnya biar kelasnya kondusif. Gitu. Dan kita juga latihan untuk susun material-material ini yang mengikuti dengan kondisi kelas. Jadi contohnya nih misalnya nih kondisi kelasnya sempit, berarti kita harus susun materi pembelajaran yang nggak banyak kegiatan bergeraknya. Kayak gitu tuh apa dipikirin gitu sampai sedetail itu. Jadi sangat membantu kita dalam menyusun activities di lesson plan dan juga untuk pengajaran gitu. Berarti hal-hal kecil aja tuh penting banget ya? Iya. Kalau misalnya nilai nih, ngomongin nilai, kan kayak
matkul tuh semakin naik semesternya semakin susah ya tingkatan pembelajarannya. Kalau dari Kak Bunga sendiri, bahkan kan Kak Bunga ikut Mawapres gitu kan, udah pasti ikut kegiatannya tuh banyak. Dari kakak cara nge-handle cara belajar untuk bikin nilai tetap stabil itu gimana? Ini cara personal aku ya, semoga this can resonate to other students. Aku itu selalu memastikan bahwa aku masuk kelas itu paham materi yang disampaikan. Jadi aku nggak pernah meninggalkan kelas nggak ngerti materi. Jadi whether itu aku nanya ke dosen, misalnya kalau kurang paham aku nanya ke dosen di kelas, atau setelah selesai kelas aku come up ke lecturer dan aku nanya, saya belum paham saya ini, boleh nggak dikasih materi tambahan bacaan untuk support pemahaman tentang materi-materi berikut. Atau nanya temen, apapun itu caranya, pokoknya aku nggak mau meninggalkan kelas itu nggak paham materi, karena itu sangat ngebantu aku dalam, karena kembali lagi kegiatan aku banyak di luar kelas. Jadi kalau misalnya nggak ngerti, nggak paham materi di kelas tuh bikin keteteran banget, jadi kayak ngerjain tugas, aduh ini materi 2 minggu lalu gue belum ngerti, atau nggak kayak UTS tiba-tiba kayak, aduh ini materi dari awal semester gue belum paham gitu. Jadi aku selalu memastikan bahwa masuk kelas, keluar kelas itu aku udah paham materi yang disampaikan hari itu tuh apa gitu. Kalau misalnya tantangan paling besar selama jadi mahasiswa di PBI, terus cara mengatasinya tuh gimana? Tantangan paling besar sih sekelompok sama orang yang nggak kerja ya. Itu ya banget sih, itu relate sih teman-teman. Aku bisa dirasakan sebagian besar mahasiswa ya. Itu sangat relate ya. ya. Jadi sekelompok sama orang-orang yang suka hilang-hilangan dengan alasan apapun itu ya. Tapi kadang sulit dihubungi atau nggak kontribusi, itu berat sih bagi aku sih. Kalau misalnya kayak gitu kan kayak ada yang susah dihubungin nih, terus kamu kayak udah muak banget, bener-bener nggak bisa dihubungin dan dia tuh nggak ada kontribusi. Nah kalau cara dari Kak Bunga sendiri itu, kamu melakukan hal apa? Entah nge-cut off atau kalau misalnya emang bener-bener dia nggak ada tanggung jawab sama tugasnya sih, aku hapus aja sih namanya dari tugas. Oh langsung dihapus aja gitu ya? Karena menurut aku tanggung jawab masing-masing ya. Kayak kembali lagi pastinya aku dengan konsultasi ke dosen aku menyampaikan dulu, Miss, beliau sudah tidak kontribusi dari awal mengerjakan tugas dan nggak bisa dihubungi juga, berarti tanpa kesadaran, nggak ada kesadaran diri ya biasanya sih mau nggak mau ya udah kita lanjut aja dengan member yang ada. Oh, langsung di cut off aja gitu berarti ya. Kayak kalau misalnya skill penting yang harus dimiliki untuk calon pengajar nih bahasa Inggris zaman sekarang, karena kan anak-anak sekarang tuh pengennya yang kayak yang lagi nge-hype baru mereka mau semangat. Kalau misalnya yang pakai zaman dulu kan kayak bosen nggak mau pay attention gitu. Berarti kayak gimana caranya kita bisa bikin siswa engage gitu ya? Iya. Kembali lagi masing-masing ke individu beda ya. Aku rasa kayak kita juga sebagai mahasiswa bisa merasakan antara beda dosen tuh beda cara ngajarnya itu kita bisa merasakan juga kan ya. Kalau aku individu sih, aku selalu memastikan bahwa setiap siswa itu merasa terdengar atau di respect gitu. Itu menurut aku yang paling penting dalam classroom itu, kita harus make the students feel heard and seen and respected, karena itu juga pengaruh ke mental mereka ya. Mungkin a lot of times aku nggak tahu apakah di luar kalian yang nonton ini bisa relate atau enggak, cuman kadang kita ada momen-momen dimana kita merasa kayak aduh kok teman-teman kelas gue lebih pintar daripada gue ya gitu. I think bener-bener kan, I think it's really important bahwa teacher itu sebagai adult dalam ruangan itu make each student itu feel respected and heard regardless of their performance gitu. Itu membangun mental sih, jadi kedepannya walaupun mereka kesulitan dalam bidang studi tersebut, mereka at least mau mencoba gitu karena didukung kayak gitu sih. Ada nggak sih manfaat punya kemampuan speaking in English dengan baik? Pastinya sih bisa berkomunikasi secara global ya. Oh iya benar-benar. Kayak terutama kalau misalnya kalian tertarik menjadi Mawapres, itu ada salah satu di tahap seleksinya di mana ada kayak semacam group discussion, forum group discussion gitu bagi peserta yang lolos seleksi tahap 1. Di tahap 2 itu akan ada forum group discussion di mana kalian harus discuss sebuah masalah itu based on SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi nanti kalian akan di-assign satu SDG gitu dan kalian harus discuss dalam bahasa Inggris. Jadi itu salah satu skill yang juga dinilai dalam menjadi Mawapres. Terlebih dari itu, terlepas dari itu, menurut aku di luar kayak saat ini juga kamu kalau udah nggak bisa bahasa Inggris kita ketinggalan banget ya sih. Iya benar-benar. Kan kita kurang bisa bersaing juga. Iya. Menurut aku pentingnya itu sih. Inggris kan juga kayak
Jadi kayak bahasa penggantinya gitu ya. Misalkan kalau di Indonesia tuh kalau nggak bahasa Indonesia ya bahasa Inggris, bener nggak sih Kak? Kalau menurut Kakak sendiri selama 6 semester ini cukup nggak sih persiapan yang diberikan dari dosen-dosen untuk menghadapi dunia kerja yang saat ini Kakak hadapi? Sebenarnya menurut aku cukup atau enggak itu kembali ke individu masing-masing. Iya benar. Ya kan, gimana kalian menghabiskan waktu kalian selama kuliah. Kalau misalnya kalian masuk kelas, selama di kelas main HP, keluar kelas nggak ngerti materi yang disampaikan, Iya benar. ngerjain tugas pakai ChatGPT, ngerjain UTS UAS pakai ChatGPT, ya nggak akan siap gitu. Jadi nggak bisa diketok rata menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian mengikuti kuliah dengan sungguh-sungguh dan aktif dalam kegiatan yang udah disediakan, nggak hanya dengan prodi tapi juga fakultas dan juga Unika Atmajaya, lebih dari cukup menurut aku, karena udah banyak banget saat ini program-program pelatihan-pelatihan atau workshop atau seminar yang mempersiapkan kalian untuk kerja nanti. Gimana sih cara kita kayak kalau zaman sekarang bahasanya tuh waras ya, kayak biar tetap waras antara organisasi sama kelas. Jadi kan kita tuh kadang pengen join kegiatan ini tuh tapi kelas juga masih ada, tugas-tugas. Valid. Menurut aku ini sesuatu juga yang aku terapkan dari semester awal. Setiap mau ikut kegiatan itu lihat apa yang bisa aku dapetin dari kegiatan ini. Aku selalu gitu. Jadi aku tahu nih banyak mahasiswa yang menjadikan SKP sebagai motivasi untuk aktif berorganisasi, which is not a problem menurut aku. Tapi kembali lagi kita mau melalui sesuatu dan come out as a better person. Iya benar. Jadi selalu mikir kayak, oh aku mau ikut workshop ini, aku mau ikut seminar ini, aku mau ikut program ini, aku mau ikut exchange ini. Apa yang bisa aku dapetin dari program ini? Ini sejalan nggak dengan apa yang aku mau? Gitu. Kayak ini membangun aku sebagai individu yang aku inginkan nggak? Gitu kembali. Kalau misalnya kita cuma sibuk kayak, oh demi SKP segala macam kegiatan aku ambil walaupun nggak relevan. Iya lagi relate banget, ya kan? Karena kan kita pengen yang kayak SKP-nya tuh cepet-cepet penuh gitu bener. ya Kak. Jadi kegiatan apa aja tuh diikutin. Oke, next itu plan Kakak setelah semester 6 atau setelah keluar dari Atmajaya itu apa sih Kak? Kalau short term goal saat ini sih semoga dalam 2 semester ke depan skripsi selesai ya. Amin. Itu dulu. Selesai dari lulus, aku ada rencana untuk lanjut studi. Selain itu, kayaknya for the time being mau jadi guru, mau merasakan rasanya jadi guru sih aku. Berarti benar-benar mau jadi guru banget nih. Kalau boleh tahu guru apa tuh Kak? Guru SMA, SMK? Kayaknya aku SD deh. Aku senang ngajar SD. Oh, guru SD. Tadi berarti udah melalui semester 1 sampai saat ini kan, sampai magang. Ada nggak sih support gitu? Support Kakak selama masa perkuliahan, entah itu boyfriend atau dari teman, dari keluarga? Teman-teman sih. Oh, teman-teman. Teman-teman aku PBI BSD angkatan 22, I love you all. Mereka semua keluarga aku. Seneng banget. I felt very sangat disayang dan juga menjadi diri aku sepenuhnya gitu. Itu sih yang aku rasa sih, dan juga sangat solid gitu. Selama perkuliahan kemarin itu ada nggak kelas yang kayak misalnya hari ini itu ada 2 kelas di 2 tempat, jadi kayak misalnya paginya di BSD terus tiba-tiba siangnya ke Semanggi gitu? Ada semester berapa itu waktu itu ya? Semester 3 kalau nggak salah deh. 3. Jadi waktu itu jadwal di BSD itu adalah paginya itu multiculturalism, benar nggak sih? Apa sih matkulnya? Multiculturalism. Itu matkulnya itu pagi, siangnya itu linguistik. Nah, matkul paginya itu khusus untuk kami yang di BSD karena nggak memungkinkan untuk kesini. Jadi kita online untuk yang di BSD. Tapi waktu itu pernah, kalau nggak salah sekali atau 2 kali dosennya itu mengadakan kelas secara offline. Jadi akhirnya kelas linguistiknya dipindahin ke sini. Gitu, karena kita satu seksi kan harus ngambil kelas pagi dan itu selisihnya cuma kayak 20 menit, yang nggak mungkin kita kan travel Semanggi BSD 20 menit. Iya bener-bener kan? jauh. Jadi ya. akhirnya waktu itu sih puji Tuhan karena dosennya sangat memahami, dosen linguistik kami, jadi akhirnya dipindahin ke Semanggi kelasnya waktu itu. Kalau untuk viewers, apalagi teman-teman yang belum join PBI, itu ada nggak sih Kak saran
atau motivasi semangat biar teman-teman tuh pengen join ke prodi yang sama kakak Oke. gitu? Kalau menurut aku, kembali lagi tadi yang aku sampaikan, jangan minder. Karena kayak kalau misalnya kalian mengukur standar kemampuan kalian dengan orang-orang yang udah jauh pengalamannya lebih dari kalian, misalnya kayak aduh nih anak semester 6 kok udah bisa gini-gini ya, sementara aku semester 1 nggak bisa. Ya karena kalian masih semester 1. Iya. Kayak jangan Iya juga menjadikan orang lain itu sebagai standar kalian. Kayak kalian dengan menjalani itu akan berproses sendiri dan akan sampai ke situ juga. Satu itu. Kedua, jangan FOMO. Menurut aku kayak jangan mikir kayak teman-teman aku nih pada masuk ini, kok aku pendidikan kok kayak kurang hits gitu ya. So what? Kayak kalian masa mau ikut template sampai seumur hidup kalian sih gitu, kayak ikuti aja kata hati kalian. Kalau gitu satu kata buat pendidikan bahasa Inggris itu apa kak? Jangan minder sebelum mencoba. Oke, Winnie tepuk tangan dulu. Oke, sebelum ke closing aku punya pantun nih. Oke. Jalan-jalan ke negeri asing. Cakep. Bahasa Inggris jadi bekal utama. Cakep. Ayo gabung jangan berpaling. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris pilihan utama. Oke, thank you so much Kak udah mau gabung di PBI 60 Minutes episode pertama tahun ini. Thank you. Terus juga terima kasih ke teman-teman yang udah nonton di episode pertama ini. Jangan lupa nonton di episode selanjutnya nanti ya. Jangan lupa masuk ke PBI UAJ karena kalian lihat sendiri kan ini dia aja keren banget. Emang kalian nggak mau kayak Kak Bunga? Mau nggak jadi mawapres? Kita bisa student exchange ke luar negeri, jalan-jalan, tapi tetap dapat ilmu juga. Kalau gitu, thank you so much Kak Bunga for your time. Untuk viewers juga jangan lupa intinya join ke PBI karena itu asik banget, apalagi dosennya juga approachable kata Kak Bunga. See you, dadah.